Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini kita akan memberi informasi ya, tutorial atau cara untuk mengaplikasikan pupuk cair ya, atau untuk menggunakan pupuk cair. Dalam hal ini saya akan memberi informasi ya, atau tutorial berdasarkan pengalaman admin sendiri. Terkait pupuk yang hendak kita gunakan, kalau admin sendiri menggunakan pupuk alami ya, atau pupuk kompos begitu ya. Terlebih dahulu kita jelaskan sedikit keunggulan daripada pupuk kompos ini atau pupuk alam ini begitu ya. Karena berdasarkan pengalaman, pupuk ini sangat dikenal ramah lingkungan. Dan apabila kita mampu mengolah pupuk kompos ini atau pupuk kandang begitu ya, dengan baik dan benar, maka ini akan memperpanjang daripada umur tanah atau kualitas tanah atau kesuburan tanah. Adapun cara proses yang kita lakukan adalah dengan cara sederhana. Pupuk kandang itu bisa dikategorikan bisa dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam ya. Nah, ini bisa kita olah secara sederhana agar tidak menimbulkan jamur-jamur. Ada baiknya kotoran-kotoran ini bisa kita keringkan ya, dengan cara bisa kita hamparkan di tanah. Kemudian setelah kering kita kumpulkan dan bisa kita bakar begitu ya. Apabila sudah kering dan sudah hitam kecoklat-coklatan begitu, barulah kita bisa taburkan atau bisa kita siram begitu ya, dengan mohon maaf, dengan air seni atau air kencing daripada tanaman hewan tersebut. Bagaimana untuk caranya? Dalam hal ini dapat kita lakukan bagaimana cara kita menyuling atau mewadahi daripada kencing-kencing hewan ini agar bisa tertampung dengan baik begitu. Ini adalah cara yang unik, cara yang sangat luar biasa begitu ya. Dan ketika pupuk yang sudah kita bakar tadi yang sudah kering, bisa kita siram dengan kencing air kencing daripada hewan tersebut, dan ini tentu membutuhkan proses yang cukup memakan waktu. Namun bisa juga kita pergunakan pupuk sintesis ya. Namun dalam hal ini tentu dapat kita gunakan dengan petunjuk yang ada begitu ya, sebagaimana cara yang saya sampaikan di video-video yang lalu. Oke, ini juga bisa merupakan pupuk cair ya, pupuk cair yang jitu, karena salah satu keunggulan daripada pupuk kompos atau pupuk kandang itu dia keunggulannya salah satunya mampu memperbaiki struktur tanah begitu ya. Memang secara penguraian atau terurainya pupuk-pupuk ini hingga menjadi nutrisi bagi tanaman tersebut membutuhkan waktu beberapa hari bahkan beberapa minggu agar terurai begitu ya oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah, sehingga pupuk tersebut beradaptasi dengan tanah sekitar, selingkungan tanah begitu. Oke, pemirsa, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Namun itu sekilas gambaran ya yang admin lakukan selama ini. Karena apa? Mengingat tanaman kita ini adalah tanaman penghasil getah begitu ya. Jadi yang namanya penghasil getah itu tentu membutuhkan banyak nutrisi, banyak air ya. Seperti kulitnya ini adalah di mana kulitnya itu adalah tempat mengalirnya getah begitu, tentu dapat membutuhkan asupan atau nutrisi yang baik begitu ya. Untuk tanaman karet yang membutuhkan pupuk yang agak sedikit perlu kita perhatikan tentu dari 0 tahun tersebut ya begitu ya.
dapat kita lakukan dari beberapa hari, dari 7 sampai 14 hari begitu ya, dengan dosis tertentu begitu. Dan untuk tumbuhan yang sudah sebesar ini begitu ya, sudah sebesar ini sebenarnya tidak begitu sering menggunakan pupuk ya. Syukur-syukur kita dapat memupuknya dalam 1 tahun itu cukup 2 kali saja dengan dosis tertentu begitu ya. Karena apa? Karena akarnya itu sudah menghujam dalam ke tanah begitu ya. Jadi ada baiknya tidak begitu kita risaukan begitu ya. Tapi apabila ingin memupuk lebih bagus juga. Adapun cara memupuk karet yang sudah sebesar ini juga bisa kita lakukan ya, bisa dengan cara yang saya sampaikan di video-video selanjutnya, yaitu kita bisa membuat parit di sekitar atau di pertengahan batang karet tersebut, juga bisa dilubangin begitu ya, dengan kedalaman sejengkal begitu ya, karena dengan kedalaman sejengkal seperti itu tempat akar-akar serabut berada. Oke pemirsa, dalam kesempatan ini juga perlu kita sampaikan sebenarnya pupuk itu berfungsi yang paling penting untuk akar ya. Sebenarnya pupuk ini adalah fungsi utamanya untuk merangsang daripada akar-akar itu untuk mengeluarkan akar serabutnya begitu. Nah, jadi apabila akar-akar ini sudah mengeluarkan akar serabutnya yang banyak begitu, maka akar-akar serabut ini yang akan bekerja, yang akan menjalar panjang untuk mencari sumber-sumber mineral, zat-zat hara untuk keperluan pohon karet begitu. Oke, makanya kita membutuhkan pupuk begitu ya. Jadi apabila yang sudah terlanjur menggunakan pupuk sintesis, silakan saja, namun pupuk tersebut tentu dapat kita gunakan secara rutin. Karena apa? Tumbuhan yang sudah biasa menggunakan pupuk tiba-tiba tidak menggunakan pupuk, maka dia akan down begitu, karena bisa dikatakan tumbuhan tersebut memang butuh nutrisi atau dia ketagihan dengan pupuk-pupuk tersebut. Nah, mungkin ini sekedar informasi. Saya yakin informasi ini tidak lengkap. Bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan ke kolom komentar, silakan sampaikan begitu ya, yang membangun agar channel ini tetap berkembang baik. Oke, dari saya salam petani, salam sukses. Yes, sampai jumpa.